Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan, Bapak Muhammad Hanafi dan juga Mr. Ramil Arafanes, yang saya cintai dan juga yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Alfira Nurhaliza Putri, mahasiswa semester 3, Prodi D4 Administrasi Perkantoran. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu dan juga informasi mengenai analisis kepemimpinan Insinyur Soekarno berdasarkan beberapa konsep. Terdapat beberapa kajian materi yang akan dibahas. Yang pertama mengenai konsep kepemimpinan, yang kedua mengenai tim terkemuka, yang ketiga mengenai teori kepemimpinan, yang keempat mengenai konflik negosiasi, yang kelima mengenai kekuatan politik, yang keenam mengenai kepemimpinan utama dan hati, yang ketujuh mengenai pengikut, dan yang terakhir mengenai pengambilan keputusan. Riwayat pendidikan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno bermula sekolah di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Lalu pada tahun 1911, Insinyur Soekarno mengikuti orang tuanya ke Mojokerto. Dia bersekolah di Eerste Inslande School. Setelah itu, Insinyur Soekarno dipindahkan ke sekolah Europees Legers School. Dia dipindahkan agar bisa masuk ke Hoger Burger School. Selanjutnya, pada tahun 1915, Insinyur Soekarno dimasukkan ke Hoger Burger School di Surabaya oleh orang tuanya. Pada tahun 1921, Insinyur Soekarno lulus dari Hoger Burger School, lalu melanjutkan sekolahnya ke Teknis Hoge School di Bandung. Sekolah tersebut adalah sekolah tinggi teknik yang dibangun oleh Belanda di Jalan Hindia Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1926, Insinyur Soekarno lulus dari Teknis Hoge School di Bandung dan menjadi seorang insinyur arsitektur. Konsep kepemimpinan dan tim terkemuka. Insinyur Soekarno merupakan seorang pemimpin dengan kondisi fisik yang sangat baik dan prima. Beliau berpostur tinggi, besar, dan gagah. Dan juga Insinyur Soekarno merupakan seorang pemimpin dengan kondisi jiwa yang sangat sehat serta memiliki kepribadian yang sangat cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Insinyur Soekarno merupakan seseorang pemimpin yang kreatif dan inovatif. Dibuktikan dengan didirikannya Monumen Bundaran HI Jakarta atas ide kreatif dan juga inovatif sang proklamator. Bundaran HI terletak di tengah persimpangan Jalan Muhammad Tamrin dengan Jalan Imam Bonjol, Jalan Sultan Syahrir, dan juga Jalan Kebon Kacang di Jakarta Pusat. Dinamakan Bundaran HI karena bentuknya yang memang berupa jalan melingkar dan dekat dengan Hotel Indonesia. Sejarah pembangunan Bundaran HI ini terkait erat dengan riwayat keberadaan monumen Selamat Datang yang ditempatkan di tengah kolam bundar tersebut. Zainuddin HM dalam buku 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu yang diterbitkan pada tahun 2012 menuliskan bahwa gagasan pembangunan patung Selamat Datang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Insinyur Soekarno. Ide ini bermula dari obrolan santai antara Bung Karno dengan para seniman di teras belakang Istana Negara, Jakarta. Pada tahun 1959. Salah satu yang hadir adalah Edi Sunarno, pematung kebanggaan Indonesia yang pernah memenangkan 2 sayembara patung internasional di Inggris. Insinyur Soekarno memiliki kepribadian yang tegas, tidak terpengaruh oleh orang asing, selalu bersikap bijaksana, adil dalam bertindak, dan tidak membeda-bedakan setiap orang terutama warga Indonesia. Berani berpendapat untuk kemerdekaan Indonesia dan ingin membuat Indonesia jadi maju. Salah satu contoh kepribadian Soekarno yang tegas yaitu terlihat pada sikap beliau saat menghadapi konflik dengan bangsa Israel. Penolakan Indonesia terhadap Israel semakin jelas dengan menguatnya watak anti-imperialisme pemerintah Soekarno. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajah Israel, kata Soekarno dalam pidato 1962.
Contoh lainnya yaitu kepribadian Soekarno yang adil, yaitu beliau memiliki banyak istri dan juga mampu bersikap adil kepada semua istrinya. Toleransi terhadap stres, Insinyur Soekarno adalah pemimpin negara yang sangat menjaga kesehatan mentalnya. Meski banyak masalah dan konflik yang dihadapi pada masa kepemimpinannya, namun Soekarno sangat kuat dan mampu mengelola mentalnya dengan baik. Tingkat dan durasi stres yang ditoleransi Soekarno tanpa membuat beliau menjadi kacau dan juga irasional, serta tidak efisien dalam bertindak. Teori kepemimpinan. Insinyur Soekarno menjadi pilihan para pemuda untuk memproklamirkan Indonesia pada saat itu karena selain ketokohannya yang karismatik yang menonjol, juga karena sifat Soekarno progresif, revolusioner dan juga berani ambil resiko. Tentu orang yang berani ambil resiko adalah orang yang punya nyali besar dibanding orang lain. Contoh sikap berani mengambil resiko terlihat dalam proses kemerdekaan Indonesia, yaitu dalam pidato 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Konsakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Saat bersidang membahas dasar negara, Soekarno menggali Pancasila 1 Juni 1945 saat itu. Soekarno juga mendorong dan juga mendesak agar kemerdekaan Indonesia dideklarasikan saat itu juga. Bahkan Soekarno mengkritik tokoh-tokoh pergerakan yang mengusulkan kemerdekaan dilakukan setelah siap segala sesuatunya. Soekarno menyatakan Indonesia harus merdeka saat itu juga. Jangan berpikir jelimet harus siap ini itu dulu. Pokoknya nyatanya kemerdekaan Indonesia sekarang. Dengan bahasa anak sekarang, sikat dulu atau resiko adalah urusan belakangan. Insinyur Soekarno berhasil meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno memimpin rekan-rekannya serta bangsa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan dengan menggunakan integritasnya, sehingga ia mampu memimpin sekian banyak orang itu untuk mau berjuang demi bangsanya. Dengan prinsip dan tekad yang kuat, juga yang bersih, keberhasilan pasti akan tercapai. Sikap integritas Soekarno ditunjukkan dengan sikap menghargai sesama tanpa membeda-bedakan status sosial, fisik, latar belakang, budaya, dan lain sebagainya, yaitu dengan sikap komitmen pada nasib rakyat, khususnya kaum tani dan buruh. Wong cilik memang berada di lapisan buruh dan petani. Dari dahulu hingga sekarang, karenanya Bung Karno melahirkan Marhaenisme, aliran pemikiran kerakyatan khas Indonesia. Sedangkan dalam sikap komitmennya pada kaum buruh, 5 pesannya yaitu wareg, waras, wasis, wutuh, dan juga wisma. Pengertiannya adalah waras maksudnya terjamin kesehatannya, wasis berarti mendapatkan pendidikan dan pelatihan, wutuh berarti cukup sandang dan pakaian, wisma artinya rumah atau tempat tinggal. 5 pesan Bung Karno tersebut secara implisit juga mengandung maksud agar pengusaha ketika memberikan upah pada pekerja jangan hanya berpikir untuk kebutuhan makan saja, tetapi pengetahuan, sehat, dan tempat tinggal, namun juga memikirkan keluarganya, anak, dan istri. Konflik negosiasi. Negosiasi merupakan bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi biasanya dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda untuk bersama-sama menyelenggarakan masalah yang mereka hadapi. Dalam beberapa kasus, negosiasi melibatkan pihak ketiga yang dikenal sebagai negosiator. Negosiator bertindak sebagai mediator bagi para pihak dalam negosiasi dan biasanya seseorang dengan keterampilan negosiasi dan etika bisnis yang baik. Sejak Indonesia mulai merdeka, Indonesia terlibat dalam perang politik luar negeri yang mengharuskan diplomasi Indonesia masuk dalam agenda Irian Barat di tengah perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Presiden Soekarno memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri, terutama dengan merebut Irian Barat.
Landasan proses kehidupan Soekarno tidak lepas dari anak-anak muda. Soekarno yang membentuk gagasan dan pemikiran tentang bangsa, negara, dan juga nasionalisme, serta interpretasi Soekarno dari sejarah panjang Nusantara dan juga pergerakan nasionalis di negara lain. Hal ini akan tercermin dalam aliran-aliran pemikirannya yang tersebar di berbagai tulisan pidato Soekarno. Perubahan strategi perjuangan soal Irian Barat dari semula bergaya moderat melalui perundingan dan diplomasi internasional melalui PBB menjadi gaya yang konfrontasi, baik secara ekonomi maupun militer. Pada 17 Agustus 1958, Presiden Soekarno berpidato mengancam Belanda dengan dua pilihan, yakni terus berkeras kepala atau memahami tuntutan sejarah. Pilihan strategi yang dijalankan Presiden Soekarno juga berimbas di level PBB. Ia menganggap Indonesia tidak perlu bermain diplomasi soal Irian Barat dalam sidang umum PBB pada tahun 1958. Soekarno menyatakan sikap itu pada saat pidato kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1958. Nah, dalam perebutan Irian Barat, Indonesia khususnya Presiden Soekarno telah menempuh strategi dengan memanfaatkan situasi geopolitik global saat ini, termasuk konflik antara dua blok, Timur dan Barat, pimpinan Amerika Serikat. Perang antara Konfederasi dan Amerika Serikat ini adalah bagian dari pasang surut negosiasi antara Indonesia dan juga Belanda yang belum mencapai kesepakatan tentang status Irian Barat. Indonesia terus membujuk pemerintah Amerika Serikat untuk berpihak pada Indonesia dalam masalah Irian Barat. Dinamika hubungan yang memburuk antara Indonesia dan Belanda mendukung Presiden Soekarno untuk mengancam Belanda agar merebut Irian Barat dengan cara lain. Kekuatan politik. Dengan dekret Presiden tanggal 5 Juni 1959, restorasi UUD 1945, lalu demokrasi terpimpin mulai. Soekarno sebagai presiden mengkonsolidasikan posisinya di parlemen. Posisi penting telah diberikan kepada pendukung setianya. Jadi kebijakan yang sesuai dengan keinginan Soekarno bisa dilakukan tanpa gangguan. Selain Soekarno, ada 2 poin kuat lainnya, yaitu PKI mulai terlibat di pemerintahan dan ABRI dengan konsep fungsi gandanya yang sejak tahun 1958 meningkatkan keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil, politik, dan juga ekonomi di Indonesia. Soekarno mencoba untuk menjaga dan menyeimbangkan dua kekuatan dengan berdiri di tengah keadilan semua bagian. Sementara itu, kepergian Soekarno dari negara-negara barat dengan meninggalkan kebijakan non-blok dan pergerakan menuju poros Jakarta, Beijing, Pyongyang, Hanoi membuat Amerika Serikat semakin gelisah akan Indonesia untuk menjadi negara lain yang jatuh ke dalam domino. Banyak pihak yang khawatir dengan sistem balancing yang dibangun Soekarno suatu saat akan menjadi rapuh dan tidak bisa lagi dikendalikan olehnya. Jadi, salah satu kekuatan akan menyelesaikan situasi yang ambigu ini dengan perilaku kekerasan. Secara teoritis, sebuah kekuatan bisa bekerja ini termasuk PKI, militer, kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat atau bahkan Soekarno sendiri. Pada tahun 1960, Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila kepada dunia dalam pidatonya yang dikenal di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Judulnya yaitu Membangun Dunia Baru. Dia mengusulkan agar prinsip toleransi Pancasila diterapkan pada perdamaian dunia, yang kemudian terbangun antara blok barat dan juga timur. Soekarno mengajukan konsep baru tantangan dunia. Soekarno kemudian menyimpulkan konsep politiknya sebagai Nasakom, yang penjelasannya yaitu nasionalisme, agama, dan juga komunis.
pengertian komunisme di sini sama dengan sosialisme, karena khususnya adalah prinsip keadilan sosial yang juga menjadi dasar pemikiran politik. Kepemimpinan utama dan hati. Perubahan kepribadian sangat penting bagi seseorang pemimpin sejati. Tanpa perubahan dari dalam, tanpa kedamaian batin, tanpa kerendahan hati, tanpa integritas yang teguh, tanpa kemampuan menghadapi kesulitan dan tantangan, dan tanpa visi misi yang jelas, seseorang tidak akan pernah menjadi pemimpin sejati. Sifat dan karakter seseorang pemimpin sangat terkait pada Insinyur Soekarno. Beliau masih bisa melayani rakyatnya dengan sabar dan hati yang lembut. Mereka sering memberikan ide atau gagasan yang ditunjuk untuk kebahagiaan rakyatnya. Kepemimpinan utama yang dimiliki Presiden Insinyur Soekarno berorientasi pada pemikiran moral dan juga etika yang melandasi negara atau partai, sehingga sangat konsisten dan juga sangat fanatik. Cocok diterapkan pada saat itu. Sifat kepemimpinan juga penting, dan Insinyur Soekarno adalah orang yang kuat, percaya diri, menarik, proaktif, dan juga kreatif, kaya akan ide dan ide baru. Dengan demikian, pada puncak kepemimpinannya, ia menjadi panutan dan juga inspirasi bagi gerakan kemerdekaan negara-negara Asia Afrika dan gerakan pembebasan dari negara-negara Barat, Amerika, dan juga Eropa. Seorang presiden harus kritis, dalam arti ia harus mampu memecahkan masalah yang dihadapi negara ini, sehingga negara tersebut dapat bangkit dari keterpurukannya dan tidak tertinggal dari negara lain. Seorang presiden harus memiliki sikap profesional untuk memimpin bangsa dan mengambil keputusan serta kebijakan. Seorang presiden harus mampu memisahkan kepentingan antara partai, kelompok, individu, dan juga bangsanya, serta keluarga dan juga negara. Memang dalam politik ia juga harus mengurus partainya, tetapi seorang presiden tidak boleh mencampur adukan kepentingan partai dan kepentingan bangsa, negara, agar semuanya berjalan dengan baik. Seorang presiden harus memiliki dan mentaati ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila adalah dasar dan juga sebagai dasar ideologi bangsa. Pengikut. Nama Soekarno mungkin sudah terkenal dengan wibawa dan gelar pahlawan nasionalnya. Soekarno adalah seorang ilmuwan pada saat itu dan mengambil inisiatif dalam menciptakan gerakan. Untuk itu, pada tanggal 4 Juli 1927, Partai Nasional Indonesia didirikan sebelum berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Partai ini bernama Klub Pendidikan Umum sampai Desember 1929. Soekarno tetap menjadi pemimpin partai saat itu. Jumlah anggotanya mencapai 1.000. Soekarno juga berperan penting dalam mendirikan Persatuan Politik Nasional Indonesia atau PPKI Konsensus. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1927 pada tanggal 28 Oktober 1928. Organisasi tersebut juga melakukan pemungutan suara untuk Sumpah Pemuda. Kata-kata janji pemuda juga berdampak besar bagi masyarakat setempat dan mampu menumbuhkan semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme di daerah ini bersumber dari tradisi dan agama. Pendiri semangat nasionalisme diilhami oleh para pemimpin Jakarta. Pengambilan keputusan. Di Indonesia, Soekarno adalah contoh pemimpin karismatik yang sulit ditemui saat ini. Dia adalah panutan agar bagaimana seorang pemimpin dapat mengubah orang dan melakukan segalanya. Dia pandai mengubah persepsi orang, memaksa orang lain untuk menuruti perintahnya, melakukan apapun yang dia mau. Kemampuan Soekarno dalam mengarahkan, mempengaruhi, dan juga menjalankan diplomasi telah menyatukan berbagai suku, agama, dan golongan menjadi satu kesatuan yang dikenal dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berbagai pernyataan dan gagasannya mampu membangkitkan semangat dan mempersatukan seluruh rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah dari tanah airnya untuk memperoleh kemerdekaan. Pengambilan keputusan membutuhkan keberanian, karena setiap keputusan harus diambil resiko. Fungsi pengambilan keputusan sebagai strategi kepemimpinan sangat penting. Keberanian untuk membuat keputusan bagi sebuah organisasi berarti para pemimpinnya tahu caranya. Pencapaian tujuan organisasi menguntungkan semua orang dalam organisasi. Insinyur Soekarno mampu mengkomunikasikan keputusan yang telah diambil kepada keanggotaan organisasi yang dianutnya. Lebih banyak kekuatan daripada pemimpin dalam mengambil keputusan. Harus dilakukan secara demokratis, berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak, membentuk gugus tugas diberdayakan untuk membentuk keputusan yang relevan dan juga menetapkan kerjasama dengan organisasi lain. Demikian ilmu dan informasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kepemimpinan Insinyur Soekarno. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.